Hai guys, teori dasar membuat konten adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu sih udah lama ya gue pelajarin, tapi terkadang kita juga sebagai kontainer, pembuat konten, pacar. Itu pengen juga mempunyai proyek idealis sendiri, mempunyai karya sendiri tanpa pakai rumus ATM itu. Gak ada masalah sih, sah-sah aja. Bagaimanapun juga sebuah karya yang memang ada effort, ada hal yang memang harus dilakukan gitu. Nah untuk gue sendiri memang untuk pencarian premis atau pencarian tema sering googling gue di mana-mana, bahkan pernah sering dapat juga memang premisnya itu dari jokes yang pendek terus gue modifikasi. Kalau di istilah stand up itu disebutnya sih meta jokes ya. Jadi jokes yang udah ada gue bikin videonya dan gue metain lagi, gue tambahin jokesnya gitu. Menambahin jokes dari yang udah ada gitu. Sebenarnya memang itu hal-hal yang memang bisa dilakukan karena kita bisa melihat trending topik di situ, terus kita juga bisa membuat jokes yang old school dari situ, terus di remix lagi, di remake gitu dari situ dan sebagainya, dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Kita mau ngangkat apanya nih jokes itu gitu, atau memang kita buat jokes sendiri gitu. Nah ATM ini gue rasa sih sah-sah aja dipakai karena memang mungkin juga kita punya perbedaan sudut pandang, angle yang mana yang kita harus pertegas di situ. Terus juga yang kita bisa modifikasi adalah delivery dari membawakan jokes itu, atau juga skala gue bilang kemarin ada packagingnya, jadi nggak cuma deliverynya tapi semua packaging dari baju lo kah, aksesoris yang lo pakai, intonasi suara, bagaimana itu mau dideliverikannya gitu loh. Terus tadi tambah efek-efek yang harus lo tambahkan gitu, sehingga memang video tersebut ada nilainya, ada ciri lo sendiri gitu. Beberapa video gue memang gue kasih signing atau gue kasih tanda seperti adanya banyak juga kontainer lain yang bikin dengan adanya suara efek kamera sama suara tawa. Suara tawa di sini sih yang gue memang rasakan memancing tawa orang buat mereka juga tertawa akan video yang gue hasilkan. Di samping memang mempertegas punchline bahwa di situ ada punchline-nya lo di situ gitu. Di situ justru letak kelucuannya kalau gue bilang gitu. Sementara suara kamera sendiri cuma perpindahan filter aja sih, dari filter yang berwarna gue biasa main ke hitam putih gitu. Itu juga mempertegas bahwa jokes gue sudah berakhir dan memang itu yang mau gue highlight dari video-video gue gitu. Nah untuk kalian bebas lah untuk berkarya seperti apa, karena teman-teman gue juga yang sering gue kasih masukan, sering konsultasi juga sama gue bilang gue nggak bisa untuk koreksi video lo kayak gimana, lo harus seperti apa, gue nggak bisa karena memang itu adalah taste lo sendiri gitu. Itu signature lo sendiri, tanda tangan lo sendiri, itu ciri khas lo sendiri. Jadi gue nggak bisa terlalu dalam untuk mencampuri ciri khas lo, persona dari video ya. Kalau gue cuma melihat apakah memang itu sudah berjalan dan memang respon dari netizen itu seperti apa. Kalau gue selalu memantau teman-teman gue gitu, oh responnya bagus nih, dari lihat kita dari komennya kah, dari like viewernya berapa, kelihatan tuh responnya bagus dan diterima kalau gue bilang seperti itu. Nah untuk masalah zona nyaman, kalau sebagai content creator sih gue rasa kita jangan ada zona nyaman, karena memang terus bergerak, terus berinovasi gitu. Kalau ada zona nyaman, yang gue khawatir, gue kadang-kadang bertindak sebagai viewer juga monoton nih gitu. Jadi istilahnya kalau gue lihat sendiri sudah ketebak seperti apa. Lagi juga thumbnail segala macam memang harus dibedakan ya, sehingga orang tahu bahwa ini video baru, nah ini segala macam baru. Kalau gue juga seperti itu, gue selalu berinovasi dengan hal-hal baru sehingga membuat penonton juga mungkin terhibur dan ngerasa oh ini sesuatu yang baru. Itu aja dari gue kali ini. Kita jumpa lagi di vlog gue selanjutnya. Bye bye.